Shalom pasukan kesayangannya Tuhan Yesus. Sudah siap untuk beribadah? Katakan yes. Nah, pastikan kamu sudah menyiapkan diri kamu ya. Berpakaian yang rapi, siapkan Alkitabmu, duduk yang baik. Tidak boleh sambil makan, minum, ataupun bermain ya. Datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Memuji Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik. Shalom juga buat mama ya di rumah. Ih, hari ini tuh seneng banget loh Kak Ita. Kenapa ya? sih? Ih, seneng banget aku Kak Ita. Aku tahu. Kenapa, Kak? Karena hari ini kita memperingati apa adik-adik? Iya, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kak Ita, sebelum Ya. kebangkitan hari ini, waktu Jumat lalu loh. Oh Itu iya, hari apa ya Kak? hari Jumat Agung itu diperingati sebagai hari kematian Tuhan Yesus. Yesus. Untuk menebus dosa-dosa kita Kak. Tuh, Tuhan Kak Yesus Ita. harus mati di atas kayu Ya. salib. Dan tapi berita yang sangat luar biasa gembira. Pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Oh, haleluya. Kita mau memperingati ya Kak? Iya. Kita Makanya harus semua sukacita. kita harus bersuka cita. Amin. 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 Yuk. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya Kak Ita. Iya, kita berdoa Oke. dulu adik-adik semuanya di rumah. Duduk yang manis, duduk yang rapi, lipat tangannya, tutup matanya, semua kita berdoa ya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat hari ini kami bersyukur Tuhan atas kasih dan rahmat-Mu yang tak habis-habisnya buat hidup kami Tuhan. Bahkan hari ini Tuhan, kami boleh kembali beribadah Tuhan. Di mana hari ini Tuhan kami beribadah memperingati Tuhan kebangkitan-Mu Tuhan. Pada hari yang ketiga Tuhan, kalau Engkau sudah mati di atas kayu salib Tuhan untuk menebus semua dosa-dosa kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami memperingati Tuhan, Engkau bangkit dari kematian, membuktikan bahwa Engkau berkuasa, membuktikan bahwa Engkau hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami bersuka cita. Sungguh Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Sungguh Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada hari ini Tuhan, kami undang Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Engkau menjamah kami, Engkau melawat kami, Engkau mengurapi kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Dan kami mau memberikan pujian kami, penyembahan kami yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mau menyenangkan hati-Mu melalui pujian kami dan sembah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk kita sahabat kami. Terima kasih Yesus. Yesus, sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, kan ku ingat selalu Yesus, sahabatku dan Tuhanku.
adik-adik, kita akan angkat lagu pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi. Yesus, sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, kan ku ingat selalu Yesus, sahabatku dan Tuhan. Yesus sahabatku, Yesus, sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, kan ku ingat selalu Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Yesus, sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, kan ku ingat selalu Yesus, sahabatku dan katakan sampai ku besar nanti. sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, kan ku ingat selalu Yesus, sahabatku dan Tuhanku, Sampai ku besar nanti. sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, kan ku ingat selalu Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan sampai ku besar nanti. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, kan ku ingat selalu Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Haleluya. Ayo adik-adik semua yang di rumah, kita sembah Tuhan. Kita sembah Tuhan Yesus, berikan pujian sembah kalian yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kau sahabat kami. Haleluya. Siapa kau sahabat kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih sahabat dalam hidup kami Yesus.
haleluya. Adik-adik berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus yang terbaik. Amin. Terus memuji Tuhan ya adik. Tentu. Terus memuji Tuhan ya adik-adik ya. Kita harus bersuka cita, Kak. Betul. Karena hari ini merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, membuktikan bahwa Tuhan Yesus Yes, hebat. Tuhan Yesus tuh hebat, Iya. luar biasa. Bangkit berdiri dong Amin. adik-adik Semuanya ya. bangkit berdiri adik-adik yang di rumah ya. Amin. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Katakan anak Allah. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan anak Allah. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, Amin. bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kak, jadi kita nggak perlu khawatir dong ya? Perlu khawatir. Nggak perlu aku besok jadi apa ya? Nggak perlu khawatir kan ya? Karena Tuhan Yesus pegang hari esok ya? Yes, betul. Oh iya. Bangga ya punya Tuhan Yesus ya bangga kan? banget. Berarti kita memuji Tuhan sama adik-adik di rumah harus semangat dong Harus ya? semangat. Oh iya. Yuk adik-adik Yes. semua kita lebih semangat lagi ya memuji Amin. Tuhan. Amin. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, Ada apa adik-adik? ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Amin. Sebab yang ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi ya, lebih semangat lagi. Sebab Dia hidup, Amin. ada hari
luar biasa. Aku bangga banget buat Tuhan Yesus loh, Sama Kak. Kak, aku juga bangga. Membuktikan kan, bukan cuma mati tapi bangkit. Bangkit. Artinya Tuhan Yesus sungguh-sungguh hidup Yes, dan betul. berkuasa. Berkuasa. Amin. Yeay, kita tetap memuji Tuhan ya Kak. Lebih semangat lagi. Iya, katakan ku menang. Amin. Iya, bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang di nama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya.
tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, pernah ada Ya Tuhan, kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. sungguh tiada lagi Tuhan. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus.
kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan, yang mengasihi kami sedemikian rupa ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengagumi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Sungguh besar Tuhan kasih-Mu buat adik-adik ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian ini Tuhan Yesus menjadi doa kami Tuhan kepadamu Tuhan Yesus. Supaya kami Tuhan selalu mengingat akan kasih-Mu Tuhan yang begitu besar bagi kami ya Tuhan Yesus. Syakarabatakana ya Rabba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau penuhi adik-adik dengan kasih yang daripada-Mu ya Bapa. Kami siap Tuhan kalau saat ini Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah bagi kami semuanya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Shalom adik-adik, sekarang kita mau dengar cerita peristiwa penyaliban, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Sebelum Yesus ditangkap, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan makan malam atau biasa disebut perjamuan malam atau perjamuan terakhir. Dalam Matius 26 ayat 26 sampai 29, Tuhan Yesus membagi-bagikan roti dan anggur kepada murid-muridnya. Roti melambangkan tubuh Yesus dan anggur melambangkan darah Yesus yang akan tercurah di atas kayu salib. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus berkata bahwa salah seorang dari murid-murid Tuhan Yesus akan menyerahkan dia untuk ditangkap. Ya, betul adik-adik, dialah Yudas Iskariot, murid Yesus yang mengkhianati atau tidak setia pada Tuhan Yesus. Sesudah itu, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Matius 26 ayat 30 sampai 35. Yesus mengatakan bahwa sebelum ayam berkokok, Petrus akan menyangkal Yesus 3 kali. Lalu tibalah Yesus bersama dengan murid-muridnya. Yesus berdoa di Taman Getsemani. Matius 26 ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersamanya. Yesus berdoa. Dia sangat sedih sampai mau mati rasanya. Karena dia tahu kalau sebentar lagi dia akan ditangkap, disiksa, dan disalibkan. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di surga, "Kalau boleh Bapa, semua ini gak usah terjadi." Tapi Yesus berkata, "Janganlah kehendakku yang jadi, melainkan seperti yang Engkau kehendaki."
Lalu Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Setelah Yesus selesai berdoa dan sedang berbicara dengan murid-muridnya yang bersamanya, datanglah Yudas dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi untuk menangkap Yesus. Matius 26 ayat 47-56. Yudas mencium Yesus sebagai tanda bagi orang-orang yang akan menangkap Yesus. Yudas menerima imbalan 30 perak supaya Yesus bisa ditangkap. Adik-adik, sedih ya, murid Yesus bernama Yudas ini mengkhianati Yesus. Tapi Yesus berkata, semua ini terjadi supaya firman Tuhan digenapi. Lalu Yesus dihadapkan kepada pemuka-pemuka agama, yaitu di hadapan imam besar Kayafas, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dalam Matius 26 ayat 57-68. Yesus dituduh dengan tuduhan-tuduhan palsu. Bahkan orang bersaksi palsu tentang Yesus. Mereka menyuruh supaya Yesus dihukum mati. Orang mulai meninju, meludahi dan memukul Yesus. Perbuatan mereka tidak baik ya adik-adik. Tidak boleh dicontoh ya. Mereka ini melakukan dosa. Lalu Tuhan Yesus berkata, Petrus akan menyangkal Yesus. Seperti yang Yesus katakan sebelum ia ditangkap. Bahwa Petrus akan menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Dalam Matius 26 ayat 69-75. Terjadilah Petrus benar-benar menyangkal Yesus. Ia mengatakan bahwa ia tidak mengenal Yesus. Maka berkokoklah ayam. Seketika itu ia berpaling dan menangis. Dia menyesal adik-adik. Lalu Yesus diserahkan kepada Pontius Pilatus. Siapakah Pontius Pilatus ini? Dia adalah wali negeri atau wakil pemerintahan Romawi pada zaman itu. Dalam Matius 27 ayat 1-10, Matius 27 ayat 11-26, Matius 27 ayat 7-31. Ketika Yudas mengetahui bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah dia lalu mengembalikan uang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Lalu Yudas menggantung dirinya. Ngeri ya adik-adik, penyesalan Yudas sudah gak ada artinya lagi. Kita jangan seperti Yudas ya adik-adik. Kita harus selalu setia kepada Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Dan kita harus selalu bertobat setiap hari. Kita jadi anak Tuhan yang baik. Amin. Pilatus mengikuti perkataan orang banyak itu. Ia membebaskan Barabas bagi mereka dan menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Barabas ini adalah seorang pemberontak. Tetapi adik-adik, mereka mau Barabas dibebaskan dan Tuhan Yesus disalibkan, dihukum mati. Sedih ya adik-adik. Yesus menyerahkan dirinya untuk disalibkan. Dia yang tidak berdosa tapi dia mau disalibkan, dipaku, dipakaikan mahkota duri, bahkan dicambuk berkali-kali supaya kita dihapuskan dosa-dosa kita. Supaya kita diselamatkan, tidak mengalami hukuman dosa yaitu maut, mati. Tapi Tuhan mau disalibkan supaya kita semua beroleh hidup yang kekal. Kita harus selalu mengingat akan hal ini ya adik-adik. Kita hormati pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita semua. Kita harus selalu menyenangkan hati Tuhan dan jangan berbuat dosa lagi. Amin. Tibalah Yesus di sebuah tempat yang bernama Golgota untuk disalibkan dan mati di sana. Dalam Matius 27 ayat 32-44. Matius 27 ayat 45-56. Yesus harus memikul salibnya sendiri. Dan karena terlalu berat, salibnya sempat terjatuh. Dan mereka menyuruh orang bernama Simon dari Kirene untuk membantu Yesus memikul salib Yesus. Yesus mengalami penderitaan yang sangat. Adik-adik, Yesus diolok-olok dan diberi minum anggur yang asam. Yesus merasakan sakit di semua tubuhnya. Lalu Yesus berseru adik-adik dan ia menyerahkan nyawanya. Yesus mati dan Yesus dikuburkan. Dalam Matius 27 ayat 57-66. Yusuf orang Arimatea mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu,
Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Yesus pernah berkata bahwa setelah kematiannya, ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Benar adik-adik, Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Matius 28 ayat 1-10. Pada hari yang ketiga Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Ia mengalahkan maut dan dia hidup. Dia lalu menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yesus mengasihi murid-muridnya. Ia datang kepada murid-muridnya. Petrus dipulihkan oleh Tuhan adik-adik. Ketika Petrus menyesal dengan sungguh-sungguh, ia memohon ampun kepada Tuhan. Tuhan mengampuni dosa-dosanya. Yesus memberikan kepada mereka semua, kepada murid-murid Tuhan Yesus, kuasa untuk melakukan mujizat dan untuk membawa orang-orang kepada Yesus, supaya semua orang bertobat, memberi diri dibaptis, dan mengalami keselamatan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Wow, betapa luar biasa kuasa kebangkitan Tuhan Yesus adik-adik. Yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan. Ayo adik-adik, mau mengalami Tuhan Yesus? Mau diberikan kuasa? Ayo adik-adik, lebih sungguh-sungguh lagi hidup di dalam Tuhan. Jangan menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Amin adik-adik. Sekali lagi kakak ingatkan, jangan pernah menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Biarlah hidup kita semakin mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini ya. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini? Iya, adik-adik di rumah semuanya diberkati ya. Nah, sekarang kita mau berdoa ya. Kita sudah selesai ibadah kita hari ini, kita mau berdoa. Ayo adik-adik semuanya kita lipat tangan, kita tutup mata kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu dan berkat-Mu yang begitu berlimpah-limpah buat hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, sepanjang ibadah kami hari ini Tuhan, Engkau sertai kami, Engkau berkati kami, bahkan kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang Kau sampaikan hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu yang begitu hebat buat hidup kami. Engkau telah rela mati di atas kayu salib Tuhan untuk menebus semua dosa-dosa kami Tuhan. Tuhan, dan kami juga bersyukur Tuhan kalau hari ini Tuhan kami boleh memperingati Tuhan hari kebangkitan-Mu ya Tuhan. Kami rasakan Tuhan, sungguh Tuhan, kami melihat Tuhan Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang hidup buat hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan pada hari ini Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan, kami syukurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yuk adik-adik semuanya yang di rumah, kita semua angkat tangan, kita mau berdoa berkat ya. Terima kasih ya Bapa. Berkatilah anak-anak-Mu ya Tuhan yang hari ini sudah beribadah online ya Tuhan. Urapi mereka, penuhi mereka dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau jaga lindungi mereka. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Dan segala sesuatu yang mereka kerjakan ya Tuhan, kiranya Engkau Tuhan Allah membuat mereka berhasil. Terima kasih Tuhan, diberkatilah kesehatan mereka. Diberkatilah pertumbuhan mereka Tuhan. Mereka menjadi anak yang sehat, berkati Tuhan. Terima kasih ya Papa, sekolah mereka Tuhan juga tolong ya Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Dan biarkanlah ya Tuhan sekolah online di masa-masa pandemi seperti sekarang ini Tuhan. Engkau tetap ya Tuhan memberkati mereka dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Papa, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happy Sunday adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, shalom papa mama yang di rumah. Berikut ini barcode untuk memberikan persembahanmu.
kalian bisa meminta bantuan papa mama ya untuk menolong kalian supaya bisa memberikan persembahan buat Tuhan. Ayo kita beri yang terbaik ya. Happy Sunday adik-adik. God bless you.